Pilih tablo sabun mentang, tablo ngkut mentang di Rabu atau pekan. Kadang-kadang irmuh musyawarah dengan perumuh puatalun blo ronyo dijawab oleh perumuh ngkut pulan cutbang. Artinya ada musyawarah dan kontemplasi menyangkut dengan memilih sosok pemimpin yang menentukan nasib kepemimpinan di tempat kita. Nyo perlu musyawarah dengan bijak. Bedok tanya Allah Ta'ala istiqarah, ya Rab, ne pecondong atilun so yang akan lun pilih, yang mana mereka akan mensuarakan Islam walaupun diintimidasi, didiskriminasi, mereka akan berjuang memajukan Islam. Nabi Muhammad merupakan sosok teladan sebagai pemimpin terhebat dalam catatan sejarah kehidupan umat beragama dan manusia. Nekalan kebijakan, nekalan posisi, bagaimana visi dan misi yang akan dipaparkan untuk menguntungkan Islam di masa yang akan datang. Tidak hanya menjual janji, dan jangan sampai suara kita dibeli oleh mereka sejumlah 200.000. Pateta bagi-bagi urung siklun selama 5 tahun tiuro merempok harga sugu tanyung cuma 55 rupiah. Yang kami hormati, yang kamu pemulia, guru kita bersama, Imam Syekh Masjid Al-Aqsa yang kita cintai, para guru-guru, para gure, para abu, abi, dan seluruh jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu. Insya Allah tamalake ba Allah lagenyo getanyo mesapat di bawah bangunan yang mulianya. Sabok masa Allah nepu izin getanyo bersatu dan berpatu pula untuk mesapat di yaumil qiyamah dalam surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hamba Allah urang syiklun, kita sedang berada dalam tahunnya tahun politik, di mana sangat banyak keresahan, sangat banyak pertikaian karena berbeda pilihan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, sehingga potong kompas tidak saling kenal dalam kehidupan. Kuronyo urung syiklun, mari kita renungi bagaimana sosok kepemimpinan Rasulullah yang kemudian akan berpengaruh terhadap siapa yang akan kita pilih, tepatnya pada tanggal 14 Februari nantinya. Mari kita ulas balik rekam jejak dan histori kehidupan Nabi Muhammad, yang sehingga dengan indikator tersebutlah uronyo mantap ati getanyo, selanjutnya akan jeruh pikiran kita, selanjutnya akan benar istiqarah kita untuk memilih siapa calon pemimpin yang kafabel dan kualifat dengan kehidupan umat Islam, khususnya di tempat getanyo yang nadi nisamnya. Hamba Allah urang syiklun, sebelum kita berbicara panjang lebar terhadap bagaimana sosok Nabi Muhammad yang patut dijadikan sebagai teladan, tidak hanya sebagai pemimpin, beliau dalam segala sektor menjadi juara dan menjadi figur sentral. Tidak ada satupun manusia yang akan mampu menandingi beliau. Namun hari ini hamba Allah, mari kita buka mata bahwasanya Islam sedang ditimpa dengan sebuah cobaan yang maha berat, sedang ditimpa dengan ujian yang maha dahsyat, di mana di sudut-sudut kehidupan, di pojok-pojok kehidupan, Islam ini sudah mulai diintimidasi, Islam ini sudah mulai didiskriminasi. Ini sesuai dengan bunyi hadis Nabi Muhammad, di mana beliau pernah bersabda dulunya, akan datang satu masa kepada umatku, kata Rasul, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Akan datang satu waktu, akan tiba satu masa kepada umatku, kata Rasul, mereka akan diserbu dari berbagai penjuru. Dari barat ingin menghantam Islam, dari utara ingin membabat Islam, dari timur ingin mengobrak-abrik Islam,
dari berbagai penjuru. Islam ini akan diobrak-abrik layaknya seperti makanan di atas meja hidangan. Contoh urang Syiklun, saat kita diundang di acaranya walimatul urs, pesta perkawinan, diundang bak kenduri, dihidangkan makanan yang indah. Namun saat kita lihat makanan tersebut akan disantap dengan lahap oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Seperti itulah perumpamaan umat Islam di akhir zaman, kata Rasul. Selanjutnya sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, amin killatin nahnu yawma idzin ya Rasul?" Apakah kami pada waktu itu sedikit? Apakah kami minoritas? Apakah kami tidak punya kuantitas? Apa jawab Nabi dari pertanyaan yang disuguhkan oleh sahabatnya? La bal antum kathir. Engkau pada waktu itu, kata Rasul, jumlahmu notabene. Getanya adalah umat yang mayoritas. Islam ini mendominasi wilayah, tidak terkecuali di tempat kita di Indonesia, Aceh dan umum secara khusus di tempat kita di Nisam ini mendominasi, kata Rasul. Namun Rasul melanjutkan hadisnya, walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sail. Engkau tak ubahnya seperti buih di lautan. Centang perenang tidak bermakna. Jumlahmu banyak, jumlahmu kuantitas banyak, namun engkau seperti buih di lautan, tidak ada makna dan tidak berdampak terhadap kehidupan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kekuasaan ada pada tangan-tangan mereka yang minoritas. Karena kekuasaan dipegang oleh mereka orang-orang yang tidak pro kepada Islam. Karena kekuasaan ada pada tangan orang-orang yang ingin menjatuhkan martabat Islam, sehingga praktek kehidupan menjauhkan Islam dari kehidupan umat berbangsa ini. Saat Islam ada kesalahan yang kecil dibesar-besarkan, wadana maklumat yang disampaikan oleh orang-orang yang berKTP-kan Islam, mereka disudutkan dalam kehidupan. Bahkan ada dalam masa-masa tahun politik ini yang menuhankan paslonnya, sehingga mereka mengabaikan urgensitas untuk melaksanakan solat. Bahkan ibadah solat ini disepelekan demi mengagungkan salah satu paslonnya. Ini merupakan kebijakan-kebijakan yang sudah bergeser. Satu pertanyaan besar, pakennya terjadi terhadap kehidupan kita. Mungkin saja orang Syiklun, pemimpin yang katanya pilih kadang kala tamlake bekna di kampung katanya, di kecamatannya, di Nisangnya, adalah mereka-mereka yang punya harta sehingga bisa membeli suara-suara rakyat. Adalah mereka yang punya tahta, punya kekuasaan, mengintimidasi, sehingga orang-orang yang berada di wilayahnya mereka punya pilihan sendiri yang kafabel dengan Islam, namun rasa takut membuat mereka terbungkam dan terdiam. Maka uronyo pehah mata urung Syiklun ban Bandung kasih getanyo urang yang mayoritas, tetapi kita tidak berdampak apa-apa sesuai lagi dalam hadis Nabi. Kita merupakan orang yang mayoritas. Notaben di Indonesia secara umum kita merupakan jumlah umat yang penganut terbanyak. Namun dalam prakteknya kadangkala suara kita tidak berfungsi. Kenapa? Karena di unsur pemerintahan kurang banyak orang-orang yang peduli kepada Islam. Contoh orang Syiklun takalan jino, bagaimana pergeseran syariat Islam yang berlaku tidak hanya di tempat kitanya. Sabu-sabu makin tinggi, narkoba makin merajalela, perzinahan tidak mengenal ruang dan waktu. Tidak hanya di kaula muda, anak miat, remaja yang umur di SMA, mahasiswa, bahkan orang-orang yang sudah menikah pun mereka terjebak dalam perzinahan. Nah, tatume kadang-kala orang Syiklun, orang kana lakau gemezina dengan orang yang kana purmo dalam satu tempat, seolah-olah mereka tidak berdosa. Kenapa ini
bisa terjadi? Kemana pemerintah yang membuat kebijakan sehingga itu akan menjadi jera orang-orang yang melakukan kemaksiatan? Itulah karena orang-orang yang kita pilih bukanlah mereka yang peduli terhadap Islam. Uronyo tawuran anak mit yang makin meresahkan kehidupan kita, tidak terkecuali tempat tanya di nisamnya orang Islam. Nah, sabuh pendapat gepegak lirakan-rakan ulun tuan yang senior yang na di nisam. Tengku Taufik, andai kata anak kamu di Dayak, di pesantren, dilakai din untuk dijak ukur-ukuh tengah malam, iwo kadangkala jula-jula malam, hati kamu riskan. Kenapa? Takut mereka dibacok itak dengan parang oleh oknum-oknum anak-anak mit yang tidak bertanggung jawab. Padum minggu yang kau liket urang Syiklun, kejadian yang menganga padum peluhro anak mit Ubud Idrok Bandung. Yang selanjutnya saat dialog dengan orang anak-anak yang sudah taubat, apa yang disampaikan? Tengku, mereka membuat persyaratan untuk menjadi salah satu anggota geng motornya yang negatif harus masuk penjara terlebih dahulu, bitamang dalam penjara lehnya baru jut ke anggota. Bahkan ada kejadian yang sangat tragis, mereka akan diakui sebagai anggota geng motor tersebut andai kata na parang uncit itak bo. Artinya secara tidak langsung harus mencari korban dan mangsa oleh anak-anak yang ingin bergabung member dengan kelompok-kelompok bejat tersebut. Kenapa ini bisa terjadi? Dan angkanya terus meningkat secara prestisius. Kemana orang-orang yang peduli? Padahal sangat banyak pemerintah, namun mereka memilih berdiam diri. Kenapa? Karena tidak menguntungkan kehidupan mereka. Maka uronyo orang Syiklun, sejarah masalah yang akan tersampaikan cukup le, namun itu gambaran umumnya. Nyo akan berubah apabila bak tanggai 12 Februari merupakan pilihan urang-urang yang memang respek kepada Islam. Logika simpel urang Syiklun. Watena nu tamat SD, nu bedah irumuh nu musyawarah dengan perumuh. Ikun le perumuh nyo anu tanya ho tajuk bang, jo sikula pula, jo ba SMP pula, jo ba Dayak, jo keno. Habis wate si bulan bahkan bertahun, 6 bulan kita bermusyawarah, anak kitanya ho tapi tamong leh tamat SD. Itu menyangkut dengan pendidikan yang akan ditempuh oleh anak kita. Tapi pakan urang Syiklun Bandung dengan sosok pimpinan yang kita pilih akan menentukan kehidupan kita. 5 ton uke, bahkan 10 ton uke, bagaimana warna pemerintahan, baik mulai dari kecamatan sampai kabupaten, bahkan sampai ke level provinsi dan negara. 5 tahun mereka akan membawa anak menjadi nahkoda terhadap kehidupan kita. Nyan cuma tatanya bak pikiran rawat tu tidak ada berkontemplasi dengan urang-urang yang na di samping. Watena urang kun nyo Tengku Pulan dipilih karena beliau peduli kepada Islam, tawa dengan jamaah ge sering mengeluarkan kebijakan yang pro kepada Islam. Ana perlu fikir untuk uroha so yang pah wajah itu akan kita pilih. Ini logika-logika yang standar, di bawah standar. Pakan menan urang Syiklun pilih tablo sabun menteng, tablo ngkut menteng di Rabu atau Euro pekan. Kadang-kala irmuh musyawarah ngan perumuh puatralun blo ronyo dijawab oleh perumuh ungkut pulan cutbang. Artinya ada musyawarah dan kontemplasi menyangkut dengan memilih sosok pemimpin yang menentukan nasib kepemimpinan di tempat kita. Nyo perle musyawarah dengan bijak. Bedok tanya Allah Ta'ala istiqarah, ya Rab, ne pecondong atilun so yang akan lun pilih, yang mana mereka akan mensuarakan Islam walaupun diintimidasi, didiskriminasi, mereka akan berjuang memajukan Islam. Nabi Muhammad merupakan sosok teladan sebagai pemimpin terhebat dalam catatan sejarah kehidupan umat beragama dan manusia. Beliau tidak pernah mementingkan dirinya,
setelah mementingkan rakyatnya dan hambanya, umatnya. Nabi Muhammad rela terlilit dengan kelaparan. Kalau sahabatnya belum makan, beliau tidak akan mendahuluinya. Nabi Muhammad tidak bergelimang dengan harta. Tidak hanya beliau, bagaimana sosok Umar bin Khattab yang dikenal dengan Amirul Mukminin, bahkan menggunakan baju yang compang-camping. Bahkan beliau rela menggotong beras, rela menggotong makanan untuk dibawa ke tempat fakir miskin, anak yatim yang terisolir dari kehidupannya, karena beliau menganggap dirinya kurang adil dan tidak bijaksana dalam memimpin. Bagi pemimpin-pemimpin, mari kita pegah. Andai kata engkau ingin berhasil, tirulah Nabi, karena Nabi merupakan contoh teladan yang paling sempurna. Adakah yang berhasil setelah meniru Nabi Muhammad? Bukankah para sahabat itu semua mengikuti rekam jejak histori kehidupan Nabi? Berhasilnya Umar bin Khattab karena menjadikan Nabi sebagai teladan dalam kehidupannya. Ada generasi tabi'in, yaitu Muhammad Sultan Al-Fatih, umurnya 21 tahun, 22 tahun, mampu menaklukkan kerajaan yang sangat fenomenal, yaitu Konstantinopel. Kenapa beliau bisa memimpin bala tentaranya, prajuritnya menaklukkan Konstantinopel? Karena menjadikan Rasul sebagai teladan dalam kehidupannya. Bahkan Urun Syi'lun dalam sabuh bacaan yang pernah lentuan baca, Nabi Muhammad itu dijadikan sebagai tokoh terkemuka, tokoh idola, dan orang yang paling berpengaruh ranking pertama oleh Michael Hart. Michael Hart tersebut merupakan orang yang menganalisis terhadap kelebihan orang-orang berpengaruh di dunia. Nabi Muhammad diposisikan pada urutan pertama, sedangkan Michael Hart itu bukan orang yang berKTP-kan Islam. Bukan kita ingin mengikuti Michael Hart, tetapi bagaimana bangganya kita. Michael Hart menghabiskan umurnya 28 tahun untuk membuat sebuah survei. Nabi Muhammad menjadi ranking pertama dalam surveinya. Ramai-ramai orang membantah, hanjut pegat Nabi Muhammad yang sebagai ranking pertama. Berdiri tegak Michael Hart, dipaparkan dengan teorinya, dipaparkan kepada orang lain bahwa tidak ada satu manusia pun saat memproklamirkan dirinya sebagai nabi, mensuarakan Islam, cuma 4 orang yang mau menganut agama Islam, yaitu Abu Bakar, Sayyidah Khadijah, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Sabit. Setelahnya apakah Islam itu mundur? Sampai detik hari ini, 14 abad silam, Nabi Muhammad meninggalkan agama Islam, beliau kembali ke hadirat Allah, tetapi Islam itu makin megah dan makin mercusuar, sehingga terdiam orang-orang lain tidak bisa berbicara Nabi Muhammad sebagai ranking pertama. Orang lain yang ken KTP Islam menghabiskan umurnya 28 tahun menuai hasil surveinya Nabi Muhammad sebagai ranking pertama. Di mana kita? Tanya yang tak akui dor sebagai umat Nabi. Sabe tamu doa, ya Allah, nampak merempak dengan Nabi dalam surga, tetapi kita berdoa seolah-olah dalam praktek kehidupan kita jauhkan Nabi dari kehidupan kita. Watena urang pegah, tidak perlu Islam itu dimasukkan dalam politik, kita mengiyakannya. Padahal Nabi Muhammad merupakan ikon politik, yang mana politik sangat bagus. Orang-orang di luar Islam membela dan mendukung beliau. Kenapa kita meninggalkan sejarahnya? Maka uronya Urun Syi'lun dalam wate yang sangat singkatnya, mari kita nyobek latah, bek gegabah untuk berkontemplasi. Nekalan bek sampai karu dengan tetangga, nekalan kebijakan, nekalan posisi, bagaimana visi dan misi yang akan dipaparkan untuk menguntungkan Islam di masa yang akan datang. Tidak hanya menjual janji, dan jangan sampai suara kita dibeli oleh mereka sejumlah 200.000. Pateta bagi-bagi Urun Syi'lun selama 5 tahun, tiuro merempok harga sugu tanyu cuma 55 rupiah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi ulun tuan. Napa maaf ateh lisan yang salah karena uronyo anu wow gampung tentena salah dan silap. Semoga bermanfaat bagi pribadi ulun tuan dan umumnya kepada jamaah sekalian.